61 tahun. Lalu kemudian beliau inilah yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji pada subuh ini. Ustadz, kalau mau melihat cerita sahabat-sahabat Nabi ini di mana? Ulama sudah menyusun 3 kitab. Yang pertama Usudul Ghabah, yang kedua Al-Isabah, yang ketiga Al-Isti'ab. Usudul Ghabah, Al-Isabah, Al-Isti'ab. Ini khusus biografi tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berapa orang jumlahnya? Kata Imam Abu Zur'ah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000 orang. 114.000 orang. Yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah namanya Abu Tufail, meninggal pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah meninggal Abu Tufail. Sebelum itu sahabat senior meninggal di kota Basrah Irak bernama Anas ibnu Malik pada tahun 93 Hijrah. Sesudah itu meninggallah di kota Makkah Al-Mukarramah sahabat bernama Abu Tufail tahun 100. Persis mukjizat ucapan Nabi SAW, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada di atas permukaan bumi ini ba'da mi'ati sanah, 100 tahun sesudah aku, 100 tahun sesudah ini, kata Nabi, maka semua yang di atas muka bumi ini meninggal. Persis ucapan Nabi pas tahun 100 Hijrah meninggal sahabat Nabi yang terakhir Abu Tufail di kota Makkah Al-Mukarramah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang mendapat gelar was-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan yang baik. Mereka itu apa titelnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu diridhai Allah dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Usamah ibnu Zaid yang kita bicarakan biografinya ini menghadap melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Kebetulan kita hari ini jatuh pada tanggal 2 Sya'ban. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, lam araka, aku tidak pernah melihat engkau tasumu syahran minasyuhur, berpuasa di suatu bulan, tasumu fi Sya'ban, seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Artinya dibandingkan bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, puasa engkau lebih banyak di bulan Sya'ban. Kira-kira alasannya apa? Itu menunjukkan Usamah ibnu Zaid dekat sekali dengan Nabi. Dia tahu Nabi makan, Nabi tak makan, Nabi puasa, Nabi tak puasa. Dia tahu bahwa Nabi puasa bulan ini lebih dari bulan yang lain, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu tidak menelan ajaran Islam bulat-bulat. Nabi puasa, puasa ajalah, usah tanya-tanya, nanti banyak tanya Nabi marah masuk neraka. Sahabat Nabi bertanya, begitu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau puasa lebih banyak di bulan ini melebihi bulan yang lain. Kira-kira alasannya mengapa? Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi? Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang ingat. Kenapa orang ingat bulan Rajab? Karena bulan Rajab disebut dalam Quran, walaupun tidak secara teks, tapi secara isyarat ada. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di saat waktu orang lain lupa, pahalanya besar. Contoh, malam, semua orang tidur, wan nasu niyam, semua manusia tidur. Makanya pesan Nabi, wa tusalli fil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang sedang tidur. Karena beramal pada saat orang lalai itu pahalanya besar. Saat orang lalai, di situ jaringan lancar. Maka carilah ketika orang lalai. Dunia ini sekarang hampir tak ada orang lalai. Di tengah malam kita anggap orang lalai, orang menjerit-jerit di tengah jalan. Gol. Hampir tak ada orang lalai. Tidak ada orang lalai untuk mengisi dunia, tapi lalai kepada Allah Ta'ala banyak. Carilah saat-saat orang lalai itu.
Ini amat sangat penting. Sekarang orang banyak melalaikan Allah di saat ini. Ini beribadah. Ini terisyarat, tertulis isyarat bahwa beribadah pada saat orang lalai keutamaannya amat sangat luar biasa. Sekarang Pak Ustadz, banyak orang lalai waktu khotib naik mimbar. Waktu khotib naik mimbar banyak orang lalai tidur. Bangunlah situ, tengok wajah khotib itu, dengarkan baik-baik. Ini keutamaan di saat beramal. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, bulan itu, pada saat bulan yang orang lalai, bulan Sya'ban itu, apa dia? Allazi, yang pada saat itu yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika ila rabbil alamin, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu disangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Kita lanjutkan hadis yang lain, bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, ittala Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah, na'udzubillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai. Tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu dhalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib, karena masuknya malam nisfu Sya'ban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah sejak tergelincir matahari sejak jam 12 malam. Sedangkan Qamariyah begitu nampak anak bulan sore Kamis nanti malam Jumat, kita pun sudah masuk malam nisfu Sya'ban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada. Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Dan nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Misalnya datanglah orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, ada hadis tentang malam nisfu Sya'ban? Ada. Sahih apa tak sahih? Syekh Albani mengatakan hadis ini bisa diterima sebagai amal. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis malam nisfu Sya'ban ini bukan dhaif, bukan maudhu', bukan palsu, bukan dhaif. Ini kalau ada nanti orang mengatakan ta'ala tu dalil malam nisfu Sya'ban, Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis ini bisa diterima. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya illa, kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah. Maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musya'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu lil muslimun ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minan nas, Kamis malam Jumat ketemu dua keutamaan.
malam nisfu Sya'ban, malam sayyidul ayyam, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Habis maghrib itu baca surat Al-Kahfi, baik. Saya baca Al-Kahfinya besok lah Pak Ustaz, baik. Saya mau baca Quran malam ni khatam Pak Ustaz, baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama, wahai tuan ulama, ya malam ni nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau Ustaz tu menyebutkan, sebutlah Ustaz secara detail teks. Lalu kata Ustaz tu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat am, hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Ini saya tunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada dibaca sebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal, tidak ada larangan memperbanyak ibadah macam-macam pada malam itu. Apakah sendiri-sendiri atau berjamaah Pak Ustaz? Khalid ibn Ma'dan, Makhul, di antara tabi'in negeri Syam, mereka pada malam nisfu Sya'ban itu berkumpul beramai-ramai di masjid negeri Syam. Yaktahilun, mereka pakai kahal, celah. Yalbasuna siyab, mereka pakai pakaian jubah kebesaran. Wa yatabakharun, mereka pakai bukhur, asap. Mereka nyalakan dupa, mereka nyalakan apa itu namanya yang harum-harum itu, gaharu. Ada model gaharu, kayu gaharu, ada juga model seperti menyan dia. Ada batang kayu, kalau ditakik, dipotong, keluar getahnya, seperti damar, itu dipakai harum. Itu di Arab, kalau mau menikahkan anak, acara walimah, itu dipakai harum. Makanya habaib kalau datang waktu acara Habib Syekh kemarin dibakar. Disangka orang yang tak tahu sedang manggil jin. Itu parfum. Parfum Arab itu begitu. Maka pada malam nisfu Sya'ban, mereka hidupkan kayu gaharu di masjid, harum semerbak, mereka pakai jubah kebesaran, lalu mereka memakai celak. Mereka beribadah di masjid beramai-ramai. Itu yang melakukannya siapa? Salaf. Salaf itu. Maka menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid